Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Kita lanjutkan daurah kita, pertemuan yang kedua ini. Sebelumnya kita telah membahas definisi al-qaidah. Itu antum stabilo, ya dihafal ya. Itu penting sekali. Jadi kaidah dia adalah pondasi yang darinya bercabang permasalahan-permasalahan yang banyak atau cabang-cabang yang banyak. Jadi orang yang pintar, orang yang cerdas itu dia mempelajari kaidah. Cukup dengan mempelajari kaidah, karena dengan itu dia dapat mencakup, mengetahui, menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang banyak. Dan dengan itu sering dia menjumpai permasalahan, akan mudah, akan semakin terlatih lagi kaidah yang sudah dia tancapkan di dalam dada-dadanya. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala berkata, perhatikan harakat terjemahan, yang enggak tahu, yang salah, yang keliru perbaiki. Wa madmunu hadhil qawaidil arba'i allati zakaraha Syekh rahimahullah ta'ala. Ma'rifatu ta atau ti? Ma'rifatu apa Arabnya Yusuf? Dari mad, barakallahu fik. Ya, khabar dari madmunu. Ma'rifatu tauhidi wa ma'rifatu syirki. Apa ya Rabb? Wa ma'rifatu syirki ma'rifatu Anas. Tadi kan ma'rifatu tauhidi, ma'rifah khabar madmun. Wa ma'rifatu syirki ma'rifatu apa ya Rabbnya? Apa Khalil? Hah? Badal. Apa ya Rabbnya? Aldi? Wa ma'rifatu apa? Azan. Barakallahu fik. Ataf. Sahih. Ajab tawasat. Ataf ya, jangan sampai keliru tuh. Enggak apa. Nanti lama-kelamaan terbiasa. Kita sering menjumpai hal yang seperti itu, kita udah tahu lagi udah Rabbnya. Oke, wa madmunu hadil qawaidil arba'i, dan kandungan hadil qawaidil arba', 4 kaidah ini, allati dzakaraha Syekh, yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala. Kandungan 4 kaidah ini adalah ma'rifatu tauhidi wa ma'rifatu syirki, mengenal tauhid dan mengenal syirik. Bahkan ini adalah kaidah terbesar, kaidah yang dahsyat, yang sangat hebat. Karena ini adalah tujuan manusia diciptakan. Kaidah yang sangat mulia. Misi terbesar para nabi dan para rasul ini mengenalkan kepada umatnya apa itu tauhid, mengenalkan kepada umatnya apa itu syirik, sehingga akan mudah untuk menjauhinya. Dahulu para salaf itu mempelajari tauhid dan akidah terlebih dahulu. Ditanamkan di dalam dada-dada mereka tauhid dan akidah terlebih dahulu. Karena itu yang paling penting. Tapi sebagian orang, bahkan kebanyakan, ketika ingin mondokkan anaknya di pondok pesantren, SMP, SMA, yang dicari pondok apa? Ada yang tahu pondok apa? Tahfidz. Nah, kamu hafal ya 30 juz. Udah berapa hafalannya?
Nanti kalau 30 juz kabarinnya. Itu doang. Dan ini sering ana ulang-ulang. Mulazamah beda dengan tahfidz. Benar gak? Pernah ana sampaikan ini? Kita lihat, kita sering jumpai itu orang yang hafal 30 juz tapi tidak ditanamkan dalam dada-dada mereka dengan benar, dengan serius tentang materi tauhid, akidah. Banyak dari mereka yang menyeleweng, menyelenceng, nyungsep ke kuburan, jungkir balik di kuburan. Dia berdoa, dia apa ini? Duduk di kuburan. Bahkan orang-orang yang sudah terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran tersebut, dia yakini baca Al-Quran di kuburan, wali katanya itu lebih baik, lebih mulia daripada baca Al-Quran di masjid. Jadi tauhid dan akidah itulah yang terpenting. Itu yang paling utama. Jadi ini adalah kandungan dalam kitab Qawaidul Arba, ma'rifatut tauhid wa ma'rifatus syirki. Wa ma hiyal qa'idatu fit tauhid wa ma hiyal qa'idatu fis syirki, yaitu apa dia kaidah dalam tauhid dan apa itu dia kaidah dalam syirik. Ini yang dipelajari dalam Qawaidul Arba, yang dibahas, yang disebutkan dalam kitab Qawaidul Arba. Dan ada alasannya, disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kenapa dibuat dikarang kitab Qawaidul Arba yang isinya tentang mengenal tauhid, apa itu kaidah tauhid, mengenal syirik, apa itu kaidah syirik. Lihat alasannya ini, perhatikan. Dan memang bahkan terjadi sampai saat ini, detik ini. Li'anna katsiran minan nasi yatakhabbatuna fi hadzainil amrayni, yatakhabbatuna fi ma'na at-tauhid ma huwa wa yatakhabbatuna fi ma'na asy-syirki, kullun yufassiruhuma ala hasabi hawahu. Tujuan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mengarang kitab ini, 4 kaidah ini membahas tentang tauhid. Apa itu kaidah tauhid? Apa itu kaidah syirik? Lianna katsirun minan nas, karena bahwasanya kebanyakan dari manusia yatakhabbatun. Apa makna yatakhabbatun? Hah? Apa? Bertindak antum? Tersamarkan. Yatakhabbatun, serampangan, seenaknya, fi hadainil amraini, pada 2 perkara ini. Bertindak tanpa dasar, asal-asalan, memahamkan jamaahnya tentang tauhid asal-asalan, memahamkan jamaah tentang syirik asal-asalan. Nggak ada dasarnya sama sekali dari Al-Quran dan As-Sunnah, apalagi juga ditambah dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim. Nggak ada asalnya, nggak ada dasarnya, nggak ada petunjuknya. Yatakhabbatun, serampangan mereka itu, kebanyakan manusia. Fi hadainil amrain, pada 2 perkara ini. Oleh karena itu muncul dari mereka tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid ya engkau meyakini Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rezeki, Allah Maha Pengatur, Allah adalah Tuhan kita. Cukup. Itu kata mereka. Benar atau salah ini? Salah. Serampangan, seenaknya memberikan definisi tauhid. Dan juga dalam syirik, kata mereka syirik ya menyembah patung, udah itu doang. Banyak itu dari keyakinan mereka orang-orang sufi. Ketika ditanya apa itu syirik, ya syirik menyembah selain Allah, syirik yang menyembah patung. Cuman itu patung. Nanti dipelajari dalam Kasyfus Syubhat. Kata mereka syirik cuma menyembah patung saja. Jadi kalau berdoa dengan wali bukan syirik, bertawassul dengan wali bukan syirik, memanggil-manggil ketika dalam keadaan genting nama-nama fulan, nama-nama Allah bukan syirik. Karena kata mereka, di pikiran mereka,
syirik cuma menyembah sujud kepada patung. Yatakhabbatun, serampangan. Yatakhabbatuna fi ma'na tauhid ma huwa. Mereka serampangan dalam makna tauhid, apa itu dia. Yatakhabbatuna fi ma'na syirki. Mereka serampangan seenaknya pada makna syirik. Yang mereka itu apa, lihat. Kullun yufassiruhuma ala hasabi hawahu. Serampangan seenaknya. Kullun, setiap mereka, yufassiruhuma, mentafsirkan keduanya. Apa itu keduanya? Tauhid dan syirik. Setiap mereka mentafsirkan tauhid dan syirik ala hasabi hawahu, sesuai dengan hawa nafsunya. Serampangan, seenaknya, bertindak tanpa tujuan, bertindak tanpa dasar, tanpa asas, dengan hawa nafsunya. Kemudian lihat di sini kata Syekh, walakinil wajibu annana narji'u fi taq'idina ilal kitabi was sunnati liyakuna hadha. Apa ya Rabb hadha? Isim mana? Isim kana, ahsan. Nanti Anda tanya juga yang lainnya. Liyakuna hadha taq'idu. Apa ya Rabb at-taq'idu? Di situ Anas badal, barakallahu fiik. Taq'idan. Apa ya Rabb taq'idan di situ Alfi? Barakallahu fiik. Sahihan. Apa ya Rabb sahihan di situ? Gio. Na'at, barakallahu fiik. Wih, masyaallah ini ternyata ya. Taq'idan sahihan saliman ma'khudan min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, la siyama fi hadainil amraini al-'azimaini at-tauhidi wasyirki. Bisa juga dibaca at-tauhidu wasyirku, sebagaimana sering kita lewati. Kalau at-tauhidi apa ya Rabbnya? Ada ingat? Pada dua perkara, tauhid dan syirik. Apa ya Rabb at-tauhidi kalau dibaca tauhidi? Badal, barakallahu fiik. Badal ba'd min kul. Kalau at-tauhidu apa ya Rabbnya dibacanya itu? Kalau dibaca tauhidu apa ya Rabbnya itu Mas Ardian? Hah? Khalil, apa ya kalau dibaca tauhidu apa ya Rabbnya? Tauhidi tadi badal. Kalau tauhidu khobar li mubtada mahdzuf. Sering ana ulangi gak ini? Sering ana ulangi. At-tauhidi wasyirki. Ya, tujuannya ana sampaikan seperti ini biar nanti kalau ada ustadz yang baca tauhidi, ada lagi yang baca tauhidu, enggak asal-asal nyalahin. Ya, banyak nanti antum jumpai itu. Kalau antum lagi nanti udah pelajari sampai Syarah Ibnu Aqil itu, banyak nanti yang bisa dibaca dengan beberapa bacaan. Ada i'rabnya. Antum mau baca bagaimanapun terserah, yang penting antum harus punya dasarnya. Apa i'rabnya? Enggak apa-apa. Lanjut. Walakinil wajibu. Bisa juga dibaca walakinna al-wajibah. Bisa juga walakinil wajibu. Jadi ataf dia. Lakinnya batal amalannya karena sukun. Juga lakinnya ataf memang. Ini ataf dia. Walakinil wajibu, akan tapi yang wajib, annana, bahwasanya kita, narji'u fi taqidina, kembali pada kaidah kita kepada Al-Kitabi was sunnah. Itu yang wajib. Yang wajib kita kembali dalam kaidah kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bukan dengan hawa nafsu. Liyakuna hadza taqaidu, agar supaya menjadi kaidah ini, liyakuna, agar supaya menjadi hadza taqaidu, kaidah ini, taqaidan,
kaidah sahihan yang benar, saliman yang selamat, ma'khudan yang diambil min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya. Kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah agar kaidah ini menjadi kaidah yang benar, selamat yang diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. La siyama, terlebih lagi fi hadainil amrainil azimain, pada dua perkara yang agung ini, yaitu kedua itu adalah tauhid dan syirik. Lebih-lebih lagi wajib dikembalikan kaidah tersebut kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian lihat Wasyaikhu rahimahullahu ta'ala. Mungkin ini kita tutup dulu, istirahat 5 menit ya, ana mau ke toilet. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Kita lanjutkan. Di sini kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, setelah beliau menyebutkan bahwasannya yang wajib kita kembalikan dalam kaidah kita kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, agar kaidah itu menjadi kaidah yang selamat, yang benar, yang diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Terlebih lagi dalam dua perkara ini yang agung, yaitu tauhid dan syirik, lebih-lebih lagi harus dikembalikan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Lalu untuk kaidah yang dibuat oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, kaidah yang dibuat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, bagaimana? Kaidah ini dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah ataukah dengan hawa nafsunya? Tadi kan disebutkan kebanyakan manusia bergampang-gampangan, seenaknya, serampangan dalam membuat kaidah tauhid dan syirik, mentafsirkannya sesuai dengan hawa nafsunya. Yang wajib bagi kita dalam membuat kaidah, mengembalikan kaidah kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Lalu kaidah ini yang 4 yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu bagaimana? Ya. Wasyaikh rahimahullah ta'ala lam yadhkur hadhihi al-qawa'ida min 'indihi aw min fikrihi kama yaf'alu dhalika katsirun minal mutakhabbitin, wa innama akhadha hadhihi al-qawa'ida min kitabillahi wa min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa siratihi. Wa Syekh rahimahullah, dan Syekh siapa yang dimaksud? Muhammad bin Abdul Wahhab. Lam yadhkur hadhil qawaida, tidak menyebutkan kaidah-kaidah ini yang 4 min indihi, tidak menyebutkan dari sisinya, tidak menyebutkan dari beliau, au min fikrihi, atau dari pemikirannya. Jadi kaidah ini tidak disebutkan dari sisi beliau, tidak juga dari pemikiran beliau. Kama yaf'alu dzalika katsirun minal mutakhabbitin, sebagaimana yang dilakukan hal itu oleh kebanyakan dari orang-orang yang serampangan. Jadi kebanyakan orang yang serampangan, mereka membuat atau menyebutkan kaidah dari sisi mereka, dari pemikiran mereka. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak seperti itu. Lalu beliau ngambil dari mana? Wa innama akhadha hadhil qawa'ida min kitabillahi wa min sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wa innama, dan sesungguhnya tidak lain dan tidak bukan,
Beliau hanyalah mengambil hadil qawaidah, kaidah-kaidah ini dari Al-Qur'an, kitabullah, dan dari sunnah Rasulullah SAW, wasiratihi, dan jalan kehidupan Rasulullah SAW. Oleh karena itu nanti setelah selesai Qadul Arba kita bahas sittatu mawadhi minas sirah, 6 pelajaran penting dari sirah Nabi, perjalanan hidup Nabi SAW. Karena dengan sirah perjalanan hidup kita dapat mengetahui banyak pelajaran, terlebih lagi tentang perkara tauhid. Kemudian lihat, fa idza arafta hadhil qaidah wa fahimtaha sahula 'alaika ba'da dzalika ma'rifatut tauhid. Ma'rifatu, apa ya Rob? Ma'rifatu di situ. Naibul fa'il dari fa'il dari, oh iya, masyaallah ya. Mantap. Ya, fa'ilnya dari sahul. Ma'rifatut tauhid, ya barakallahu fiik. Alladzi ba'atsallahu bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu. Wa ma'rifatus syirki alladzi hadzarallahu minhu wa bayyana khatarahu wa dararahu fid dunya wal akhirati. Kemudian lihat, perhatikan. Fa idza arafta hadhil qawaida, maka apabila engkau telah mengetahui kaidah-kaidah ini yang akan disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, wa fahimtaha, dan engkau telah memahaminya, udah diketahui kemudian dipahami, maka apa? Sahula 'alaika, akan mudah atasmu, ba'da dzalik, setelah itu, ma'rifatut tauhid, untuk mengenal tauhid. Kalau kita sudah tahu 4 kaidah ini, akan mudah bagi kita setelah itu ma'rifatut tauhid, mengenal tauhid. Yang tauhid adalah ba'atsallahu bihi rusulahu, Allah mengutus para rasulnya dengan sebabnya. Jadi dengan sebab tauhid Allah mengutus para rasul. Wa anzala bihi kutubahu, dan dengan sebab tauhid Allah menurunkan kitab-kitabnya. Ba'atsallahu bihi, hi itu kembali kemana? Kembali kemana hi itu? Tauhid. Jadi ba'atsallahu bihi rusulahu, dengan sebab tauhid Allah mengutus para rasulnya. Nah itu kalau kita tahu kembalinya doanya. Wa anzala bihi kutubahu, dan dengan sebab tauhid Allah menurunkan kitab-kitabnya. Wa ma'rifatus syirki, juga akan mudah bagi kamu untuk mengenal syirik, mengetahui syirik. Alladzi hadzarallahu minhu, yang Allah memperingati darinya, yaitu dari kesyirikan. Wa bayyana khatarahu, dan menjelaskan bahayanya, bahaya kesyirikan. Wa dararahu, dan mudaratnya kesyirikan di dunia dan di akhirat. Jadi penting gak belajar 4 kaidah ini? Penting sekali. Karena kalau kita sudah pelajari, pahami, mudah bagi kita untuk mengenal tauhid lebih dalam lagi. Yang tauhid adalah sebab diutusnya para rasul, diturunkan kitab-kitab. Dan akan lebih mudah lagi bagi kita untuk mengenal syirik. Ya Allah sudah banyak memperingati tentang kesyirikan dan menjelaskan bahayanya, mudaratnya di dunia dan di akhirat. Kemudian lanjut. Wa hadza amrun muhimmun jiddan. Lihat di sini. Ini adalah perkara yang penting sekali, sangat penting. Saking pentingnya apa? Wa huwa alzamu 'alaika min ma'rifati ahkamis salati waz zakati wal ibadati wasairil umuri diniyati. Mengetahui 4 kaidah ini, yaitu mudahkan kita untuk mengenal tauhid lebih dalam, mengenal syirik lebih dalam. Mempelajari 4 kaidah ini adalah amrun muhimmun jiddan, perkara yang penting sekali. Saking pentingnya, alzamu 'alaika, lebih wajib atasmu, min ma'rifati ahkamis shalah, daripada
mengetahui hukum-hukum sholat, waz zakati dan zakat, wal ibadati dan ibadah-ibadah, wasairil umuri diniyati dan semua perkara-perkara agama. Mengenal ini lebih penting, lebih wajib, lebih harus. Mengenal tauhid, mengenal syirik lebih penting, lebih wajib, lebih harus daripada mengenal hukum sholat, zakat, ibadah dan semua perkara-perkara agama. Kenapa? Lianna hada huwal amrul awwaliyu wal asas. Itu alasannya. Jadi kita harus benar-benar memahami apa yang dikatakan oleh Syekh. Jadi 4 kaidah ini, tauhid, apa itu syirik, lebih penting daripada ini. Kenapa? Gitu kan? Kenapa lebih penting? Lianna hada, karena bahwasanya ini yaitu tauhid. Huwal amrul awwali, dia adalah perkara yang pertama kali. Wal asasu. Tadi wal asasnya ada baca ya. Wal asasu. Wal amrul awwaliyu wal asasu. Dan pondasi mendasar. Jadi tauhid dia adalah perkara yang pertama dan asasu, pondasi mendasar. Oleh karena itu lebih penting, lebih wajib daripada yang lain. Adapun salat, li'anna as-salata waz zakata wal hajja wa ghairaha minal ibadati la tasihhu idza lam tubna ala asril aqidati sahihati wa hiya tauhid al-khalisu lillah. Jadi tauhid dia adalah perkara yang sangat penting, teramat penting, lebih penting daripada yang lainnya karena dia adalah perkara yang pertama kali, perkara pondasi yang mendasar. Adapun salat, li'anna sholata, karena bahwasanya salat, wa zakata dan zakat, wal hajja dan haji, wa ghairaha minal ibadat dan selainnya dari ibadah-ibadah yang lainnya, la tasihhu, tidak akan sah, tidak akan diterima idalam tubna, apabila tidak dibangun di atas aslil aqidatis sahihati, pondasi akidah yang benar. Jadi yang paling penting yang harus kita benahi terlebih dahulu adalah tauhid kita, bukan sholat kita, bukan zakat kita, bukan haji kita, bukan umrah kita, apapun dari ibadah-ibadah yang lainnya. Karena tauhid adalah perkara yang pertama, yang pendasar, pondasi. Adapun sholat, ibadah-ibadah yang lainnya itu tidak akan sah di dalam tubna ala asril aqidatis sahihati, apabila tidak dibangun di atas pondasi akidah yang benar. Apa itu yang benar? Wahya tauhidul khalisu lillah, dan dia adalah tauhid yang murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah insyaallah mungkin kita cukupkan labas. Nanti pada zuhur kosong, dilanjut lagi pada asar. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.